Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Nama saya Helanur Hajiza dari Prodi PGSD Universitas Primagraha. Nah, materi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pernahkah kalian mengamati tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kalian? Hewan atau tumbuhan tersebut semula kecil, lalu bertumbuh menjadi besar dan berkembang. Nah, hal tersebut disebut dengan perkembangan. Nah, ketika mengalami pertambahan ukuran, itu disebut dengan pertumbuhan. Nah, di sini ada pun pertumbuhan pada tumbuhan. Apa sih pertumbuhan pada tumbuhan? Nah, pertumbuhan pada tumbuhan ini dapat dilihat dari bertambah besar dan tingginya batang. Sedangkan perkembangannya dapat dilihat dengan adanya perubahan-perubahan pada batang, pada akar, pada daun, dan bentuknya buah. Seperti contoh pohon kopi ini. Nah, pohon kopi ini semula hanya biji, lalu kita tanam akan berbunga dan menghasilkan buah. Lalu ada pun pertumbuhan pada hewan. Apa sih pertumbuhan pada hewan? Pertumbuhan pada hewan ialah dapat dilihat dari semakin besarnya bentuk, ukuran hewan tersebut. Nah, sedangkan perkembangannya dapat dilihat dari perubahan pada tubuh dan kelakuan hewan tersebut. Seperti burung ini. Burung kecil ini saat kecil dia tidak bisa mencari makan sendiri, tetapi saat dia beranjak dewasa atau besar, dia akan terbang dan mencari makan sendiri. Begitu pula pada manusia. Pertumbuhan pada manusia dapat dilihat dari bertambah besar dan tingginya tersebut. Sedangkan perkembangannya dapat dilihat secara fisik. Misalnya, pertumbuhan dari anak-anak menuju dewasa, lalu perubahan suara dari anak-anak ke dewasa itu berubah. Nah, adapun ciri-ciri pertumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Terjadi perubahan fisik dan perubahan ukuran. Nah, misalnya manusia dilahirkan yaitu menjadi bayi. Lalu ia akan beranjak dewasa seperti ini, lalu dia akan beranjak dewasa lagi dan dia akan menjadi tua. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah terjadi peningkatan jumlah sel. Yang ketiga, terdapat penambahan kuantitatif individu. Dan yang keempat, dapat dinyatakan dalam ukuran, panjang maupun berat. Nah, manusia kan suka menimbang berat badan. Nah, di situ ada penambahan berat badan dan dapat juga turun berat badan. Yang kelima ada dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang kedua ada perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Nah, perkembangan selama pertumbuhan makhluk hidup mengalami perkembangan juga. Perkembangan merupakan perubahan struktur dan fungsi yang bersifat spesifik. Perubahan struktur dan fungsi tersebut menyebabkan bertambah lengkap dan sempurna. Misalnya dari bayi ini nih. Nah, manusia diciptakan bayi, lalu bertumbuh dewasa dan besar seperti ini. Nah, adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Terjadinya peningkatan kualitatif individu. Nomor 2, adanya proses kedewasaan. Nomor 3, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk ukuran, jumlah, panjang, berat, dan bersifat sistematik, progresif, dan berkesinambungan. Artinya, proses perkembangan terus terjadi hingga makhluk hidup tersebut mati. Baik, mungkin hanya itu saja materi hari ini dari Ibu. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.